Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-190. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Lebak pun kemudian minta izin kepada seorang yang sudah separuh baya, namun tubuhnya masih nampak kokoh. Kemudian ia mendekati Wijang dan Paksi Pamekasan yang berdiri tidak jauh dari tempat kerja para pandai besi itu. Namun demikian Lebak menghampirinya, maka mereka pun segera berjongkok di dekat alat-alat yang terbuat dari besi dan baja yang sudah siap, yang dibeli oleh mereka yang membutuhkannya. Lebak, desis Paksi Pamekasan, bukankah kau baru saja pulang ke Panjatan? Sudah beberapa hari yang lalu, jawab Lebak. Maaf Lebak, kami ingin tahu, apakah di Panjatan ada penghuni baru? Maksudku beberapa orang anak muda. Lebak mengerutkan dahinya. Sementara Paksi pun berkata, Lebak, aku mencari seorang sahabatku. Ia bersama 2 atau 3 orang sepupunya berada di rumah bibinya di Panjatan. Nah, jika benar mereka berada di sana, kau tentu pernah melihatnya atau mendengar dari kawan-kawanmu bahwa ada orang baru di padukuhanmu. Lebak mengerutkan dahinya, katanya sambil menggeleng. Aku tidak melihat orang lain di padukuhanku. Ketika aku pulang beberapa hari yang lalu, yang aku temui adalah orang-orang yang sudah aku kenal dengan baik. Kawan-kawanku pun tidak ada yang mengatakan bahwa di padukuhan kami ada orang-orang baru. Sebenarnya lah, tidak mudah orang baru berada di padukuhan kami. Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian mengangguk-angguk. Mereka memang menjadi semakin yakin bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak berada di Panjatan, meskipun mereka mempunyai landasan yang kuat di padukuhan itu. Baiklah Lebak, kami mengucapkan terima kasih. Maaf, hanya itulah yang dapat aku beritahukan kepadamu. Itu sudah cukup. Mungkin lebih baik kalian pergi saja ke Panjatan, tetapi kalian harus berhati-hati. Mungkin pada kesempatan lain, kami akan pergi ke Panjatan, jika saja aku tahu kapan kau pulang. Lebak mengerutkan dahinya, dengan suara yang dalam ia pun berkata, bukan maksudku menolak kunjunganmu, tetapi jika kalian pergi ke Panjatan bersama saat-saat aku pulang, mungkin akibatnya akan panjang. Bukan saja bagi kalian, tetapi juga bagi keluargaku. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Aku mengerti Lebak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Desis Paksi Pamekasan. Keduanya pun kemudian telah minta diri. Sambil bangkit berdiri, Wijang pun berkata, kau ditunggu oleh tugasmu Lebak. Lebak pun berdiri pula sambil tersenyum. Katanya, sejak matahari terbit, aku sudah ditunggu oleh pekerjaan itu. Wijang dan Paksi pun kemudian telah meninggalkan Lebak yang segera kembali ke pekerjaannya. Sementara itu Wijang dan Paksi masih menyusuri pasar yang menjadi lebih ramai dari hari sebelumnya. Ketika keduanya berhenti sejenak di dekat seorang penjual kerajinan bambu, seorang perempuan yang lewat tiba-tiba berhenti
seorang perempuan yang pernah berharap untuk mengambil Paksi menjadi menantunya. Kau, Ngger? Perempuan itu menepuk punggung Paksi. Paksi pun terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya perempuan yang berniat mengambilnya sebagai menantu itu tertawa lebar. Bibi, Apakah Bibi tidak berjualan hari ini? iya, anak perempuanku yang menungguinya. Aku baru saja menemui seorang saudaraku di pintu gerbang pasar itu. Oh, Hei, apakah kau sudah menikah? pertanyaan itu membuat jantung Paksi Pamekasan berdebaran. Namun Paksi pun menggeleng sambil menjawab. Belum, Bibi. Sayang sekali. Tetapi sekarang kau tidak dapat lagi melamar anak perempuanku itu. Anakku memang terlalu cantik, sehingga banyak anak-anak muda yang datang melamarnya, seperti bunga yang dikerumuni kumbang. Oh, apakah anak Bibi itu sekarang sudah menikah? Sudah, belum lama ia dapat melakukan sayembara pilih. Beberapa orang anak muda yang melamarnya harus menunggu. Siapakah di antara mereka yang tertimpa rembulan di dalam mimpinya? Maka anak muda itulah yang akan dipilih oleh anakku. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Wijang, maka dilihatnya Wijang sedang menahan tertawanya. Ternyata seorang di antara anak-anak muda itu adalah seorang anak bebahu padukuhan yang kaya, seorang yang pandai dan rajin, seorang yang cerdas dan lebih-lebih lagi berwajah tampan. Oh, syukurlah. Anak muda itu tentu akan menggantikan ayahnya menjadi bebahu padukuhan itu kelak. Ia mempunyai beberapa orang saudara laki-laki. Di antaranya ada yang lebih tua, yang kelak akan mewarisi kedudukan ayahnya. Oh, Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Katanya, meskipun demikian, bebahu itu tentu mempunyai sawah yang luas, mungkin juga pategalan dan kebun kelapa. Iya, Anak perempuan Bibi itu seharusnya tidak perlu lagi ikut berjualan di pasar. Ia dapat membantu suaminya di rumah, mungkin menunggu perempuan yang bekerja di sawah, mungkin menunggui mereka yang sedang menumbuk padi, atau tugas-tugas yang lain. Perempuan itu menggeleng. Katanya, sejak kecil ia sudah terbiasa berada di pasar, ikut berjualan. Kebiasaan itu tidak dapat begitu saja ditinggalkannya, Nak. jika saja suaminya tidak berkeberatan. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, Iya, suaminya tidak berkeberatan. Bahkan suaminya dengan rajin ikut membantunya. maksud Bibi? Suaminya ikut berjualan di pasar. Ternyata pekerjaan itu cocok baginya. Meskipun ia anak orang kaya, tetapi ia tidak segan-segan bekerja berat bersama istrinya. Oh, Dengan begitu, keadaannya nampak sangat berbahagia. syukurlah Bibi. Bibi tentu kecewa bila Bibi mengambil aku sebagai menantu. Aku adalah orang yang tidak betah untuk tinggal. Aku selalu berkeliaran kemana-mana. Tetapi, jika kau mempunyai istri cantik seperti anakku, maka kau tentu akan betah tinggal di rumah. Kau tidak akan beranjak sejenak pun. Ah, Jangan menyesal anak muda. Mudah-mudahan kelak kau mendapat seorang istri yang cantik dan baik hati. mudah-mudahan Bibi, doakan saja. Perempuan itu pun kemudian meninggalkan Paksi Pamekasan. Wijang masih menekan perutnya karena menahan tertawanya. Demikian perempuan itu pergi. Maka ia pun bertanya, apakah anaknya cantik sekali? Kau akan pingsan melihatnya. Paksi tertawa. Katanya,
Ketika mudanya, penjual nasi tumpang itu tentu lebih cantik dari anak perempuan itu. Jadi, sudahlah, kita pergi ke arah pintu gerbang saja. Kau tidak membeli kebutuhan sehari-hari. Bukankah masih ada di rumah? Wijang mengangguk-angguk. Keduanya pun melangkah menuju ke pintu gerbang. Setelah sempat singgah di sebuah kedai, maka keduanya pun meninggalkan pasar itu kembali ke gubuk mereka yang tersembunyi. Sambil berbaring di atas selembar ketepe di dalam gubuknya, Wijang itu pun berkata, Kita tidak menemukan mereka di Panjatan. Menurut pendapatmu, apa yang akan kita lakukan kemudian, Paksi? Aku masih mempunyai jalur yang lain yang mungkin akan sampai kepada Kirpak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Jalur yang mana? Kau ingat di Pananggungan? Di Pananggungan? Iya. Wijang mengangguk-angguk. Kau ingat Kemuning? Gadis cantik kemenakan di Pananggungan itu? Iya. Aku ingat. Kemuning adalah anak angkat Kirpak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun berkata, Mungkin kita akan dapat menempuh jalur ini. Kita akan mencoba. Kita pergi ke Padukuhan Kembang Arum untuk menemui Ki Pananggungan. Tetapi kita tidak boleh terlalu berharap, Paksi. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, mungkin saja telah terjadi perubahan pada diri Ki Pananggungan. Tetapi Ki Pananggungan bukan orang yang mudah berubah haluan. Nampaknya memang begitu. Tetapi bahwa Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung telah bersedia bekerja sama dengan Ki Gede Lenglengan untuk mengasuh anak-anak muda yang disebutnya angkatan masa datang itu, merupakan sesuatu yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu sangat berbeda dengan Ki Pananggungan, Wijang. Sementara itu, Ki Pananggungan telah mengenal aku sebagai Pangeran Benowo. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia berdiam diri. Pengenalan Ki Pananggungan atas Pangeran Benowo itu memang akan dapat segera mengganggu jika Ki Pananggungan berubah haluan. Tetapi aku yakin bahwa Ki Pananggungan tidak akan berubah, apalagi setelah Haryo Wisoko tertangkap. Justru setelah Haryo Wisoko tertangkap, Paksi terdiam. Memang banyak hal yang tidak diduga akan dapat terjadi. Namun justru Wijanglah yang berkata, Baiklah Paksi, kita akan menemui Ki Pananggungan. Agaknya perubahan sikap pada Ki Pananggungan adalah kemungkinan yang sangat kecil. Besok kita pergi ke Kembang Arum. Wijang mengangguk-angguk. Namun ia pun justru bangkit sambil berkata, Marilah kita mencari kelapa muda. Aku haus. Paksi Pamekasan yang duduk di sebelahnya sambil bersandar tiang bambu itu pun segera bangkit berdiri pula. Sejenak kemudian, keduanya telah pergi ke pinggir sungai. Dengan tangannya Wijang memanjat naik untuk memetik 2 buah kelapa muda. Serta keduanya masih sempat mencari ikan dan udang dengan kelapa yang masih belum terlalu tua. Demikian langit menjadi gelap. Maka Paksi Pamekasan pun telah menyalakan api. Sementara Wijang membawa seonggok kayu bakar yang telah kering ke dalam gubuknya. Menjelang wayah sepi bocah, keduanya pun makan nasi hangat dengan pepes ikan dan udang yang gurih. Seperti biasanya mereka telah menanak nasi sekaligus untuk esok pagi. Demikian pula lauk dan sayurnya. Namun malam itu keduanya telah sepakat. Esok pagi mereka akan pergi ke Padukuhan Kembang Arum untuk menemui Ki Pananggungan. Malam itu seperti biasanya,
Keduanya bergantian tidur di dalam gubuk mereka. Biasanya Wijang yang tidur lebih dahulu, baru kemudian lewat tengah malam. Paksilah yang tidur sementara Wijanglah yang berjaga-jaga. Tetapi malam itu ternyata Paksi Pamekasan merasa sulit untuk tidur. Ia mulai membayangkan pertemuannya dengan Kemuning, seorang gadis yang cantik yang pernah diselamatkannya dari tangan Bahu Langlang, yang hampir saja menjadikan gadis itu seorang budak, seorang pelayan, tetapi juga seorang istri yang kesekian. Baru di dini hari, Paksi sempat tidur sekilas, namun kemudian ia pun harus segera bangun lagi ketika langit mulai dibayangi oleh cahaya fajar. Keduanya pun segera berbenah diri. Mereka masih sempat makan pagi dan mencuci mangkuk-mangkuk yang kotor, menempatkannya di sudut gubuk mereka. Paksi dan Wijang menyadari bahwa mereka akan meninggalkan gubuk mereka untuk waktu yang agak lama. Sehingga karena itu, maka mereka telah menyimpan sisa bahan-bahan pangan dan kebutuhan dapur dengan baik. Ketika kemudian matahari telah terbit, maka mereka pun meninggalkan gubuk mereka. Mereka masih berniat untuk pada suatu hari kembali lagi ke gubuk kecil mereka yang terlindung itu. Ketika mereka turun ke jalan setapak, maka terasa hangatnya sinar matahari pagi. Di kejauhan di pepohonan hutan masih terdengar kicau burung-burung liar menyambut hari baru yang segar. Sementara titik-titik embun masih nampak bergayutan di ujung dedaunan. "Kita akan singgah di pasar sebentar," berkata Paksi. "Apakah kita akan membeli bekal di perjalanan?" "Tidak. Aku ingin berbicara dengan Kinong sebentar. Jika kita pergi begitu saja, Kinong akan kehilangan." Wijang tersenyum. Katanya, "Baik, kita menemui Kinong sebentar." Demikianlah, keduanya pun langsung menuju ke pasar. Agaknya pasar menjadi semakin ramai. Bahkan hari itu adalah hari pasaran, sehingga pasar itu nampak penuh berdesakan. Bahkan beberapa orang yang berjualan tidak tertampung ke dalam pasar, sehingga mereka menjajakan dagangannya di luar dinding pasar. Sementara itu di sudut pasar itu terdapat pula beberapa ekor kambing, lembu, bahkan kerbau yang terikat untuk dijual. Di pintu gerbang pasar, Wijang dan Paksi Pamekasan telah bertemu dengan Kinong yang berjalan dengan sebelah tangan melenggang, sedang tangannya yang lain menjinjing keranjang kecilnya. "Kinong!" Paksi pun memanggilnya. Kinong berpaling. Ketika dilihatnya Paksi dan Wijang itu, ia pun segera mendekatinya sambil berkata, "Hari ini Kakang berdua datang lebih pagi." Paksi dan Wijang tertawa. "Kau yang terlambat datang, Kinong," berkata Wijang. Tetapi Kinong menggeleng sambil mencibir. "Kau salah, Kakang. Aku sudah membantu membawa beras dan sayuran ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki berbelanja." "Laki-laki itu tidak mau membawa beras dan sayuran itu. Tangannya hanya dua, Kang. Laki-laki itu tidak dapat membawa semuanya, meskipun tidak terlalu berat. Tetapi ada beberapa kereneng dan bakul. Perempuan itu sudah menggendong bakul dan kedua tangannya menjinjing kereneng. Sedangkan laki-laki itu sudah mengusung di atas kepalanya sebuah bakul yang lain. Tetapi masih ada yang belum terbawa. Mereka memanggilmu." "Perempuan itu sudah mengenal ibu. Ia mencari ibu. Tetapi sudah beberapa hari ini, ibu tidak pergi ke pasar. Jadi akulah yang datang membantunya." "Lalu di mana mereka sekarang? Apakah mereka dapat membawa semuanya itu pulang?" "Ternyata mereka membawa seekor kuda beban." Wijang dan Paksi mengangguk-angguk.
Sementara Kinong pun berkata, Nah, aku sudah mendapat rezeki sepagi ini, Kakang. Apakah Kakang berdua sudah makan pagi? Paksi dan Wijang tersenyum. Sambil menepuk bahunya, Paksi pun menjawab, Sudah, Kinong. Kami sudah makan. Jika kau akan makan pagi, makanlah. Kakang berdua mau minum wedang serbat. Terima kasih, Kinong. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, Kenapa ibumu sudah beberapa hari tidak pergi ke pasar? Bukankah ibumu tidak sakit? Tidak, Kakang. Ibu baru sibuk ikut menuai padi di sawah. Kinong, berkata Paksi kemudian, kami berdua ingin minta diri. Kami akan pergi untuk beberapa hari. Kinong mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, Apakah Kakang berdua akan kembali? Kami belum dapat memastikannya, Kinong. Jawab Wijang. Tetapi kami merencanakan untuk kembali. Kalian akan pergi ke rumah paman kalian? Iya. Tentu untuk waktu yang lama, desis Kinong. Salam buat keluargamu, Kinong. Terima kasih, Kakang. Tetapi aku ingin bertanya sedikit, Kinong. Berkata Paksi Pamekasan kemudian. Tentang apa, Kakang? Tentang dua orang yang berbelanja dengan membawa pedati kemarin. Kedua orang perempuan itu? Iya. Apa yang akan Kakang tanyakan? Apakah kau mendengar serba sedikit? Apa yang mereka bicarakan tentang bahan-bahan makan yang mereka beli? Apakah mereka akan mengadakan perhelatan? Atau mengadakan upacara atau apa? Kinong termangu-mangu sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah didengarnya dari mulut kedua orang perempuan itu. Namun Kinong itu pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, Aku tidak pernah memperhatikannya, Kakang. Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Sementara Kinong pun berkata, Yang aku dengar, ketika mereka membeli ikan yang sudah diasinkan itu, seorang di antara mereka mengatakan bahwa anak-anak itu tidak begitu suka ikan yang sudah diasinkan. Mereka lebih suka ikan yang masih segar, yang langsung ditangkap di Blumbang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Atau ikan ayam, daging lembu, atau daging kambing. Siapakah yang mereka maksud anak-anak? Tentu bukan anak-anak kecil. Mungkin. Tetapi kenapa? Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, Tidak apa-apa, Kinong. Aku hanya ingin tahu. Apa yang ingin Kakang ketahui? Paksi Pamekasan tertawa. Katanya, Sudahlah, Kinong. Kami minta diri. Kinong memandang Paksi Pamekasan dengan kerut di dahi. Namun Wijang telah menepuk bahunya sambil berkata, Sampai ketemu lagi, Kinong. Kinong mengangguk, tetapi ia tidak berbicara apa-apa lagi. Paksi dan Wijang pun kemudian telah meninggalkan pasar itu. Kinong yang masih berdiri di pintu gerbang memandangi mereka dengan jantung yang berdebaran. Meskipun keduanya hanyalah orang-orang yang dikenalnya di pasar itu, namun rasa-rasanya ada ikatan yang tersangkut pada keduanya. Namun Kinong pun seakan-akan terbangun dari mimpinya ketika seseorang memanggilnya. Kinong. Kinong berpaling. Penjual sayuran itulah yang memanggilnya. Kau mau membawa sayuran ini ke rumah Bimerta? Bertanya penjual sayur itu. Kinong sudah terbiasa membantu Bimerta yang rumahnya hanya beberapa puluh langkah saja dari pasar. Tentu, jawab Kinong. Bimerta akan membuat bancaan. Cucunya,
genap berumur 8 esok pagi. Sejenak kemudian, Kinong dengan keranjang di atas kepalanya berjalan mengikuti Bimerta keluar dari pintu gerbang pasar. Dalam pada itu Wijang dan Paksi Pamekasan pun berjalan semakin lama semakin jauh dari pasar, sambil melangkah menyusuri jalan yang digurati oleh jalur-jalur bekas roda pedati. Paksi itu pun berkata, apakah mungkin orang yang berbelanja sepedati itu bekerja untuk Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung? Aku juga berpikir demikian, berkata Wijang. Mungkin kita dapat mengikuti jejak pedati itu. Ada banyak jejak pedati, bahkan kita pun akan dapat terjebak ke dalam sarang mereka yang belum kita ketahui. Mungkin kita dapat menunggu beberapa hari lagi. Pedati dengan 2 orang perempuan itu tentu akan berada di pasar itu lagi. Apakah pasar itu pasar terdekat? Kau pernah bercerita tentang pasar ketika kau bertemu dengan Ibu Kemuning? Iya, tetapi pasar itu lebih kecil dari pasar ini. Tentu mencukupi kebutuhan jika yang mereka perlukan hanyalah bahan pangan saja. Itu terjadi jika rumah mereka lebih dekat dengan pasar itu daripada pasar yang lebih besar ini. Iya, kita belum tahu di manakah anak-anak muda itu ditempah. Mungkin di sebuah padepokan, mungkin di sebuah rumah, di sebuah padukuhan. Namun mampu meredam getar kesibukan di dalam rumah itu, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Keduanya terdiam sejenak, namun keduanya justru sedang mencari jalan terbaik untuk sampai kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Namun mereka tidak menemukan jalan yang lebih baik daripada pergi ke padukuhan Kembang Arum untuk menemui Ki Pananggungan. Perjalanan mereka berdua jauh lebih cepat dari perjalanan Paksi pada saat mengantar Kemuning dan ibunya yang telah dibebaskannya dari tangan Bahu Langlang. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam pengembaraan, Paksi Pamekasan dan Wijang tidak lupa jalan menuju ke padukuhan Kembang Arum. Mereka menuruni kaki Gunung Merapi, melewati jalan-jalan kecil dan bahkan jalan setapak, bahkan menuruni tebing-tebing rendah dan sekali-sekali memanjat naik, menyusuri sungai-sungai kecil dan kembali turun ke jalan. Keduanya pun kemudian sampai ke sebuah pasar yang lebih kecil, yang hanya ramai di hari-hari pasaran. Karena itu, ketika keduanya sampai di pasar itu pun sudah hampir kosong. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Di pasar itu ia bertemu dengan Ibu Kemuning yang sedang menjual sehelai kain lurik pada saat ia bersama Kemuning disekap oleh Bahu Langlang. Ketika Paksi Pamekasan termenung sejenak, maka Wijang pun berkata, "Kau kenang gadis dan ibunya itu?" Paksi tergagap, namun kemudian ia pun tersenyum. "Marilah, kita langsung pergi ke Kembang Arum. Bukankah Kembang Arum sudah tidak terlalu jauh lagi?" Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Paksi Pamekasan sengaja mengajak Wijang untuk berjalan melewati rumah Bahu Langlang. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat rumah Bahu Langlang itu sudah rata dengan tanah. Nampaknya rumah itu telah terbakar sampai lumat. Yang tersisa hanyalah sepotong-sepotong kayu dan bambu yang sudah menjadi arang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai jumpa.